Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafirotul Fikriyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir atau tugas kelima dari pelatihan prakerja tentang blended learning. Di sini saya membuat rancangan pembelajaran mapel mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita pendek atau materi cerita pendek. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran di sini saya ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan definisi teks cerpen dengan tepat. Kompetensi yang ada yaitu menjelaskan konsep dasar dari cerpen. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Yang berarti di dalam teks cerita pendek itu terdapat 2 unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun kompetensinya yaitu kolaborasi dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran dari materi cerita pendek tersebut, yaitu siswa mampu membuat cerita pendek lengkap dengan unsur-unsur pembangunannya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kompetensinya yaitu berkreasi dan kreativitas. Kemudian selanjutnya profil murid. Profil murid di sini yaitu RPP ini ditunjukkan untuk siswa SMP kelas 9 yang usianya sekitar 14 sampai 15 tahun dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik biologis. Mayoritas siswa yang diajar memiliki pertumbuhan fisik yang sehat. Hal itu dibuktikan dengan badan yang tinggi dan berat yang normal. Namun, dari 25 siswa, terdapat 5 siswa diantaranya yang memiliki gangguan penglihatan atau rabun jauh. Hal ini dibuktikan ketika guru menjelaskan dengan PowerPoint atau menuliskan penjelasan di papan tulis, siswa ini merasa kesulitan. Kemudian, pada karakteristik yang kedua yaitu kognitif. Mayoritas siswa diajar memiliki kemampuan berpikir yang baik. Hal ini dilihat dari 25 siswa, terdapat 3 siswa yang sulit memahami penjelasan yang dijelaskan oleh guru dan mudah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang terakhir yaitu sosio-emosional. Nah, jadi sosio-emosionalnya di sini mayoritas siswa memiliki hubungan pertemanan yang baik. Selain itu, tidak ada kasus perundungan dan bullying yang terjadi. Namun, ada beberapa murid yang dengan kondisi kedua orang tua yang mengalami broken home. Hal ini dilihat dari kebiasaannya yang lebih sensitif. Kemudian, selanjutnya yaitu bukti dan asesmen. Nah, adapun aktivitas pembelajarannya di sini sumatif, formatif, kemudian formatif kembali, dan yang terakhir diagnostik. Untuk yang sumatif, aktivitas pembelajarannya, siswa akan membuat sebuah cerpen di kertas HVS yang lengkap dengan unsur-unsur pembangunnya. Kemudian bentuk evaluasinya itu rubrik penilaian. Dan yang kedua yaitu formatif. Di sini aktivitas pembelajarannya, siswa mengerjakan teks tertulis materi teks cerpen menggunakan aplikasi dengan menggunakan Google Form. Adapun bentuk evaluasinya yaitu pedoman penskoran atau kunci jawaban. Yang kedua, formatif. Siswa berkolaborasi membuat cerpen dengan cara sambung kalimat hingga menjadi cerita utuh. Bentuk evaluasinya yaitu menggunakan rubrik penilaian. Dan yang terakhir, diagnostik. Siswa mengerjakan pretest tentang materi teks cerpen. Siswa melakukan tanya jawab langsung dengan guru mengenai kesulitan belajar teks cerpen. Adapun untuk bentuk evaluasinya yaitu kuis dan pedoman wawancara. Dan yang selanjutnya, materi belajar. Di sini materi belajarnya itu yang pertama, definisi cerpen dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, aktivitas yang pertama, siswa diminta mengisi pretest untuk menguji kemampuan sebelum guru menyampaikan materi baru. Adapun untuk medianya yaitu menggunakan quizzes, atau berarti ini sinkronus karena dalam waktu yang bersamaan. Untuk waktunya 20 menit. Kemudian aktivitas yang kedua, siswa memperhatikan penjelasan guru melalui PowerPoint yang telah dibuat.
Di sini menggunakan medianya PowerPoint, waktunya 30 menit, termasuk sinkronus. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu topiknya menjelaskan dan menganalisis unsur-unsur cerpen yang didapat dari website. Aktivitas selanjutnya yaitu murid diminta untuk mencari cerpen di website lalu menganalisis unsur-unsurnya. Nah, untuk pembelajaran tersebut medianya yaitu website, yang berarti siswa ini diminta untuk mencari cerpen yang bisa dikerjakan kapanpun. Untuk link cerpennya ada, merupakan asinkronus. Kemudian aktivitas yang selanjutnya murid diminta mempresentasikan hasil analisisnya. Di sini medianya menggunakan papan tulis karena si siswa akan berpresentasi atau menjelaskan analisisnya, waktunya 20 menit. Kemudian di sini topik selanjutnya itu membuat cerpen sesuai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Aktivitas yang kelima yaitu murid diminta menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi teks cerpen melalui Padlet. Nah, di sini menggunakan Padlet. Aplikasi Padlet merupakan sinkronus karena dilakukan secara bersamaan dalam waktu 30 menit. Dan untuk aktivitas selanjutnya murid diminta membuat cerpen secara bergantian, satu orang satu kalimat atau sambung kalimat hingga menjadi cerpen yang utuh, lalu menempelkan pada pohon literasi yang terdapat di dalam kelas. Di sini menggunakan stick note sehingga siswa mudah untuk menempelkannya, waktunya itu 15 menit. Aktivitas selanjutnya, siswa diminta membuat cerpen yang relevan dengan kehidupannya, lalu dikumpulkan di Google Form. Mohon maaf, di Google Classroom. Jadi si siswa ini diminta membuat pekerjaan rumah yang berupa cerita pendek, kemudian dikumpulkan cerita pendek tersebut di dalam Google Classroom. Di sini siswa diberi waktu 1 minggu, yang berarti si siswa ini pembelajarannya itu asinkronus. Kemudian aktivitas selanjutnya, siswa membacakan atau menceritakan kembali cerpen yang dibuat. Setelah pertemuan selanjutnya itu si siswa diminta membacakan atau menceritakan kembali cerpen yang dibuat. Di sini sinkronus, medianya itu catatan cerpen, waktunya 30 menit. Dan aktivitas yang terakhir itu siswa mengisi post test yang dikirim melalui grup WhatsApp. Nah, di sini waktunya itu selama 1 hari, berarti di sini asinkronus menggunakan Google Form. Tujuannya di sini untuk asesmen pembelajaran di akhir pembelajaran mengenai teks cerpen. Adapun untuk alat dan bahannya yaitu PowerPoint, Google Classroom, Google Form, Quizzes, papan tulis, stick note, dan lain sebagainya. Adapun referensi belajarnya, di sini saya sudah menampilkan beberapa link untuk dijadikan referensi belajar siswa selama pembelajaran teks cerpen. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.